Halo, teman-teman JB Entertainment. Balik lagi di channel kesayangan kalian semua. Di sini tempatnya alur cerita film paling seru, menegangkan, dan pastinya bikin gregetan. Jangan lupa siapin camilan, karena cerita kali ini dijamin bikin kamu nggak bisa berhenti nonton. Terima kasih yang udah subscribe, support kalian bikin channel ini terus berkembang. Yang belum, ayo gabung sekarang, subscribe gratis, tapi efeknya luar biasa buat perkembangan channel ini. Yuk langsung kita mulai. Film kali ini berjudul Mission Impossible 2. Film dibuka dengan seorang ahli biokimia asal Rusia, Dr. Vlad, yang mengirimkan pesan rahasia kepada sahabat lamanya di IMF, seseorang bernama Dimitri. Tapi perlu kalian tahu, nama Dimitri hanyalah samaran. Nama aslinya adalah Ethan Hunt. Dalam pesannya, Vlad mengungkapkan bahwa atasannya, pemilik perusahaan farmasi Biosite, telah memaksanya menciptakan senjata biologis, sebuah virus mematikan bernama Chimera, beserta penawarnya yang disebut Beleofon. Virus ini bukan virus biasa. Ia sangat mematikan, dan sang pemilik Biosite, John McCloy, punya niat mengerikan. Ia berencana menyebarkan virus tersebut ke seluruh dunia, demi bisa menjual penawarnya dengan harga yang melambung tinggi. Menyadari betapa keji rencana itu, Vlad pun memohon bantuan pada Dimitri, memintanya menyusup ke wilayah Amerika Serikat, dan menghentikan semua ini, sebelum terlambat. Vladimir berencana menyerahkan sampel Beleofon ke IMF. Come to see near the company, meet to Dimitri. Ia bertemu Dimitri, alias Ethan Hunt, di sebuah pesawat yang tengah mengudara. Namun, tiba-tiba saja pilot mengumumkan ada gangguan tekanan oksigen. Para penumpang pun diminta mengenakan masker. Tapi, bukannya aman, sebagian besar dari mereka justru terjatuh pingsan. Ternyata, pilot itu adalah seorang penjahat yang sudah merencanakan pembajakan. Yang lebih mengejutkan, Dimitri yang ada di pesawat bukanlah Ethan. Ia adalah agen pembelot IMF, Sean Ambrose, yang menyamar menggunakan topeng Ethan Hunt. Ia tak sendirian, komplotannya termasuk si pilot, Hustem. Mereka menyadap pesawat itu dan mencuri Beleofon. Setelah itu, mereka melompat keluar dengan parasut, dan membiarkan pesawat itu jatuh menghantam pegunungan. Semua penumpang tewas seketika. Lalu, adegan berpindah. Ethan tengah memanjat tebing curam, sendirian, di bawah langit terbuka. Tiba-tiba, sebuah helikopter mendekat dan menembakkan proyektil, yang ternyata berisi kacamata canggih. Begitu Ethan memakainya, terdengar suara Komandan Swanbeck dari IMF. Ia menjelaskan soal virus yang dicuri, dan menugaskan Ethan untuk merebutnya kembali. Ethan diberi kebebasan memilih dua anggota tim, dan satu target penting, Nya Nordhoff, mantan kekasih Sean, yang kini harus didekati. Ethan terbang ke Sevilla, Spanyol, dan menemukannya saat sedang membobol brankas. Tapi aksinya digagalkan Ethan yang memicu alarm. Pemilik rumah terbangun, dan Nya pun tertangkap basah. Ethan kemudian mengajaknya bekerja sama, namun Nya tampak tak tertarik, lalu pergi dengan mobilnya. Keesokan paginya, mereka kembali bertemu di jalan, dalam sebuah aksi balapan mobil yang liar. Saatnya nyaris jatuh ke tebing, Ethan berhasil menyelamatkannya. Dari sanalah, Nya mulai luluh, dan akhirnya setuju bergabung dalam misi Ethan. Agar Sean tak curiga dengan kemunculannya, Ethan merancang sebuah skenario penangkapan. Rencananya, Sean akan membebaskannya dari penjara dan menyambutnya kembali. Diam-diam, Ethan menanamkan chip pelacak di kakinya, agar bisa terus memantau pergerakannya. Setelahnya dijemput Sean, Ethan mulai mengumpulkan timnya, pilot helikopter Billy Baird, dan hacker andal Luther Stickell. Mereka semua berkumpul di sebuah rumah terpencil. Luther menyiapkan komputer satelit untuk mengawasinya.
Di sisi lain, Nya tiba di markas Sean dan langsung disambut hangat. Sean masih memendam rindu, tapi rekan Sean, Hu Stem, tetap curiga. Ia memperingatkan Sean untuk berhati-hati. Namun, bukannya mendengarkan, Sean justru marah besar. Ia bahkan mematahkan jari Hu dengan pemotong cerutu tanpa ampun. Hari berikutnya, Sean dan Nya menghadiri acara pacuan kuda. Tapi bukan hanya untuk bertaruh. Sean diam-diam bertemu dengan pemilik Biosite Pharma, John McCloy, orang di balik semua kekacauan ini. Dalam pertemuan itu, Sean tampak menunjukkan isi dari kamera digitalnya. Belum jelas apa yang sebenarnya ia perlihatkan. Sementara mereka sibuk berbincang, Billy, yang menyamar sebagai pelayan, diam-diam memberikan alat komunikasi ke Nya. Alat itu langsung terhubung ke Ethan, yang sudah berada di area penonton, mengawasi setiap gerak-gerik Sean. Misi mereka, mencuri disk dari saku Sean. Begitu Sean menghampiri, Nya berpura-pura meraba dadanya, dan berhasil mengambil disk itu. Dengan tenang, ia meminta izin pergi, beralasan mengambil kupon taruhan. Saat di antrean, tanpa menarik perhatian, ia menyerahkan disk itu ke Ethan yang berdiri di belakangnya. Ethan langsung membuka file disk tersebut, lalu memerintahkan Luther untuk menyalinnya. Ternyata, isinya adalah video dari seorang ilmuwan biosite, Dr. Vladimir Nehorvik, yang telah tewas. Ia menjelaskan tentang virus Chimera dan penawarnya, Belleofon. Virus itu, jika menginfeksi, akan membunuh korbannya dalam 20 jam. Dan satu-satunya hal yang bisa menyelamatkan hanyalah Belleofon. Ethan memintanya untuk mengembalikan disk itu ke saku Sean dan berjanji akan segera mengeluarkannya dari rumah tersebut. Tapi saatnya kembali, ia justru salah menaruh disk ke saku yang berbeda. Sean pun mulai curiga. Ia tahunya mencuri disk itu, tapi memilih berpura-pura tak tahu, menunggu waktu yang tepat untuk bertindak. Malam harinya, Ethan diam-diam menemuinya di luar rumah Sean. Ia menjelaskan bahwa penyelamatan belum bisa dilakukan, ada hal mendesak yang harus ditangani. Ia memintanya bertahan dan mengikuti permainan Sean. Namun, saat Ethan pergi dan Sean kembali ke rumah, ia melepas topeng wajahnya dan terungkap bahwa itu bukan Sean, melainkan Ethan yang sedang menyamar. Sayangnya, Sean yang melihat dari kejauhan, sekarang tahu bahwa Nya telah bersekongkol dengan Ethan. Di tempat lain, pemilik Biosite, John McCloy, tengah dalam perjalanan pulang ketika tiba-tiba diculik oleh tim IMF. Ia disemprot gas bius dan terbangun dalam sebuah ruangan isolasi, seperti kamar karantina. Di hadapannya, muncul sosok Vladimir. McCloy panik, Vladimir seharusnya sudah mati dalam kecelakaan pesawat. Namun, Vladimir menjelaskan, McCloy kini telah terinfeksi Chimera. Dengan wajah pucat dan ketakutan, McCloy akhirnya mengakui segalanya. Ia mengungkap rencana busuknya, menyebarkan virus merah, demi menjual penawarnya dengan harga tinggi. Mendengar pengakuan itu, Vladimir membuka topeng wajahnya, dan ternyata dia adalah Ethan. Ethan kini tahu satu hal penting, hanya McCloy yang memiliki stok Belleofon. Dengan informasi itu, Ethan dan Luther menyusun rencana menyusup ke markas Biosite dan menghancurkan semua sampel Chimera. Keesokan harinya, helikopter membawa Ethan ke atap fasilitas, sementara Luther menunggu di mobil untuk meretas sistem keamanan. Mereka hanya punya 40 detik, atap akan terbuka sebentar saja. Ethan bergerak cepat, menuruni atap dengan tali sebelum pintu otomatis tertutup kembali. Begitu berhasil masuk ke dalam fasilitas Biosite, ia menyelinap menuju laboratorium dan menemukan virus Chimera, 3 dalam alat suntik, dan 3 lagi masih dalam proses penembangan. Sementara itu, Sean, berbekal analisis intelijen, menyadari bahwa Ethan sedang memburu virus itu. Ia segera menuju lokasi bersama timnya, dan juga Nya. Ethan mulai menghancurkan 3 virus yang masih ditumbuhkan, lalu lanjut ke 3 suntikan lainnya.
Tapi tepat saat ia hendak memusnahkan yang terakhir, tiba-tiba ia disergap oleh anak buah Sean. Tak hanya itu, di luar, Luther juga dalam bahaya. Komplotan Sean telah menanam bom di mobilnya. Namun, beruntung, Luther berhasil meloloskan diri sebelum ledakan terjadi. Di dalam laboratorium, baku tembak tak terelakkan. Ethan dan pasukan Sean saling serang, memperebutkan satu-satunya virus Chimera yang tersisa. Namun karena peluru berterbangan sembarangan, Sean menghentikan tembak-menembak. Ia takut peluru mengenai virus yang sangat berharga itu. Lalu, ia menyuruhnya mengambil suntikan yang terjatuh di lantai. Dengan itu, Ethan tak berani menembak. Tapi yang terjadi justru di luar dugaan, alih-alih menyerahkan virus kepada Sean. Nya justru menyuntikkan Chimera ke tubuhnya sendiri. Sean panik. Ia tak bisa membunuhnya sekarang. Karena di tubuhnya lah satu-satunya virus itu berada. Dalam kekacauan itu, Ethan berusaha menyelamatkannya yang ditarik paksa oleh pasukan Sean. Ia berbisik padanya, berjanji akan kembali, dan menyelamatkannya dalam waktu kurang dari 20 jam, sebelum virus itu membunuhnya. Ethan lalu menghancurkan kaca gedung, dan melompat keluar, melarikan diri dengan parasut. Keesokan paginya, Sean membiarkannya berkeliaran di kota Sydney. Tujuannya jelas, menyebarkan Chimera, memicu pandemi global. Rencana jahatnya dimulai. Dengan virus di luar kendali, Sean bersiap melakukan negosiasi. Ia menemui McCloy di tempat terpencil, dan menawarkan Belleofon bukan dengan imbalan uang, tapi saham Biosite sebesar 51%, menjadikannya pemegang mayoritas. Sean yakin, dalam hitungan hari, Chimera akan melumpuhkan Australia. Dan saat itu terjadi, permintaan Belleofon akan melonjak, dan ia akan jadi raja farmasi dunia. Terus diancam, McCloy tak punya pilihan selain menyetujui. Tapi tiba-tiba, Ethan menyusup ke tempat pertemuan itu. Ia menunjukkan kemampuannya melawan para penjaga, satu persatu dikalahkan. Sebelum akhirnya meledakkan pintu masuk dan menerobos ke dalam. Itu semua dilakukan untuk satu hal, memancing Hu Stem keluar. Umpan berhasil. Hu mengejar Ethan. Pertarungan pun pecah antara mereka. Dalam duel brutal, Hu berhasil menjatuhkan Ethan dan menyeretnya ke hadapan Sean. Sean sangat puas. Melihat Ethan yang tampak tak berdaya, ia langsung menembaknya beberapa kali, tanpa ragu. Namun, beberapa saat setelah penembakan itu, Sean tanpa sengaja melihat luka di jari Ethan dan tiba-tiba tersadar. Luka itu identik dengan luka yang dulu ia buat sendiri pada Hu dengan alat pemotong cerutu. Saat itu juga, Sean mulai curiga. Dan benar saja, saat Sean menarik wajah Ethan, topeng itu terlepas. Yang terbunuh ternyata bukan Ethan, melainkan Hu. Sedangkan Ethan yang asli justru menyamar sebagai Hu dan berhasil kabur sambil membawa Belleofon. Tak lama, Luther dan Billy tiba di lokasi untuk menjemput Ethan. Tapi penyelamatan itu tak semudah yang mereka kira. Anak buah Sean menghadang mereka di berbagai sisi. Ethan sempat meloloskan diri, tapi kembali dikepung oleh penjaga bermotor. Untung saja, ia mampu mengalahkan mereka satu persatu dan merebut motor milik mereka. Pengejaran pun dimulai. Ethan memacu motornya. Sean serta anak buahnya memburu tanpa henti. Aksi kejar-kejaran memanas di jalanan, hingga Ethan memancing Sean ke atas tebing. Saat keduanya berhadapan, gas ditekan, dan mereka saling meluncur dalam kecepatan penuh, tabrakan pun tak terelakkan.
Tubuh terpental dan duel sengit dimulai. Sean bertarung menggunakan kekuatan kasar dan latihan militernya. Sedangkan Ethan dengan jurus-jurus bela diri yang ia pelajari seperti ninja sesungguhnya. Dalam waktu singkat, Ethan berhasil menjatuhkan Sean. Ia bahkan hampir melayangkan pukulan terakhir untuk menghabisinya, namun terhenti saat helikopter Billy datang membawa Nia. Ethan bangkit dan bersiap menyerahkan Beleophon kepada Luther. Tapi tiba-tiba, Sean sadar kembali dan langsung mengarahkan pistol ke Ethan. Dalam detik yang menegangkan itu, Ethan melempar Beleophon ke Luther, lalu dengan refleks mengambil pistol dari tanah. Dengan satu gerakan cepat dan tendangan akurat, Ethan berhasil menembak Sean berkali-kali. Tepat sasaran, Sean pun tewas di tempat. Sementara itu, Nia berhasil selamat. Ia pulih setelah menerima suntikan Beleophon hanya beberapa menit sebelum batas waktu 20 jam berakhir. Keesokan harinya, Ethan menemui Komander Swanbeck. Ia berbohong dan mengatakan bahwa virus Chimera terakhir tidak sengaja terbakar. Meskipun Swanbeck tampaknya ragu, ia tetap puas dengan hasil misi tersebut. Ia pun menghapus seluruh catatan kriminal Nia. Tak hanya itu, sebagai bentuk penghargaan, Swanbeck memberi izin kepada Ethan dan timnya untuk berlibur kemanapun mereka mau. Misi selesai, tapi bagi Ethan, petualangan belum benar-benar berakhir. Dan film pun tamat. Saksikan alur cerita film yang lainnya yang tak kalah serunya. Sekian dan terima kasih.